Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ya, saya lihat itu mungkin ada masih yang belum ngumpul tugas reels ya. Mungkin masih ada itu ya, belum ngumpul tugas reels. Untuk pembuatannya ada kendala membuat tugas AI, konten tentang AI, atau lancar aja? Ya, Kendalanya di sistemnya banyak. Jadi komputer saya lagi bermasalah jadi nggak telat. aduh, putus-putus Mas Fatur, putus-putus suaranya. Oh iya, jadi komputer saya lagi ada masalah, ada masalah gitu. Jadi ada telat ngumpulnya. Ini. Berarti sudah selesai. Sudah selesai atau belum? Mas Lutfi, Mas Lutfi kemarin berapa lama bikin reels? Proses pembuatannya berapa lama? Kalau saya 2 hari, Pak. 2 hari ya, full. Enggak full sih, setengah hari. Oh, Soalnya nyari resource-nya susah. cari apa? Nyari kayak gambar robotnya Oh, gitu. atau mikir cara nampilkannya. Jadi pakai apa nih bikin kontennya? Softwarenya pakai apa aja? Pakai CapCut aja sih, Pak. Oh, CapCut aja ya, nggak ada yang lain. Kalau sisanya ya CapCut aja. Untuk voice over, Voice over pakai yang ada di Google sih, Pak. Cuma lupa nama situsnya apa. oh gitu. Kalau punya Mas Adi tuh kepotong nggak sampai selesai ya videonya? Durasinya nggak sampai selesai sih. Kalau saya lihat di Canva udah kepotong videonya. Iya Pak, potong itu Pak. Pakai apa itu Mas Adi bikinnya? Saya buatnya masih pakai ini Pak, apa? Wondershare Filmora. Oh, pakai Filmora. Kalau Mas Rashid berapa lama mengerjakannya? Apa itu Pak? Apa Pak? Bentar. Mas Adi dulu. Tadi Mas Adi berapa lama ngerjain bikin kontennya, berapa lama? Nggak lama sih Pak, Mas sebentar aja. cuma untuk ini ya, nemuin tema yang tepat aja. Soalnya kalau ngambil YouTube sebenarnya banyak, cuma untuk ini coba untuk buat sendiri sih. Sebenarnya banyak sih Pak, kayak aplikasi chat AI yang di Android itu kan sebenarnya banyak. Cuman rata-rata berbayar, jadi nggak berani mau buat Pak. Nggak berani ya? Iya. Ya lah, yang gratisan aja. Kalau ada yang gratisan, pakai aja yang gratisan. Mas Rashid, berapa lama bikinnya kontennya? Kalau saya kayaknya 3 jam aja deh. 3 jam ya. Pakai apa?
pakai pakai CapCut. CapCut juga. Yang sulit sih paling apa ya, nyusun materi ya sekitaran paling sejam lah. Terus kemudian voice over, ngedit voice over itu, jadi saya edit lagi supaya suaranya kayak apa ya, lebih jernih lagi gitu lah. Oh, Karena kan ngambil suaranya dari apa ya, rekaman HP gitu doang. ya. Terus ya editingnya ya sejam kurang lebih ya, 3 jam lah, 3 jam lebih lah dapatnya. Oke. Ngedit suaranya pakai apa? Menjernihkan suara? Pakai situs situs Pak, cuma lupa apa lah nama situsnya. Iya. Website yang free ya? Iya, website yang free. Iya. Adobe apa lah gitu, Iya, iya, iya. ada Adobe-nya lah intinya. Oke, sudah saya lihat itu tugasnya udah ada beberapa yang udah bagus menurut saya. Dan ini menggunakan pembahasan yang mudah dipahami ya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya kan, untuk pembahasannya dengan bahasa sendiri, bahasa yang mudah dimengerti, karena netizen ini kan tidak semuanya seumuran dengan kita atau profesinya seperti kita kan, macam-macam. Nah, netizen kan kebanyakan kan orang awam. Jadi yang lebih masuk ke netizen itu ya memang bahasa yang mudah dimengerti. Nah, itu salah satu strategi untuk membuat konten. Oke, hari ini siapa yang presentasi? Saya Pak. Oh, Mas Rashid ya. Silakan Ya. Mas Rashid, presentasi. Udah kelihatan nggak Pak? Sudah. Langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi IMK. Nah, di sini saya udah buat apa ya, semacam roadmap lah supaya pembahasan kita tuh lebih terstruktur gitu, mulai dari aplikasi IMK, pengertian aplikasi IMK, sampai kesimpulan hingga penutup. Jadi kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu aplikasi IMK. Nah, di sini kita nyantai dulu ya sambil baca teks. Jadi aplikasi interaksi manusia dan komputer atau IMK itu merujuk pada perangkat lunak atau sistem yang dirancang dengan memperhatikan interaksi antara manusia dan teknologi komputer. Nah, ini tuh mencakup desain, pengembangan, dan implementasi antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem secara efektif dan intuitif. Nah, selanjutnya kita ke pengertian aplikasi IMK. Nah, dari definisi dasarnya, aplikasi IMK ini merujuk pada program komputer atau perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara manusia dalam kurun pengguna dan komputer. Fokus utamanya adalah untuk membuat antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna. Nah, dari fokus utamanya aja bisa kita artikan bahwa dari definisi dasar aplikasi IMK ini, itu ada kaitannya dengan desainnya. Selanjutnya, tujuan aplikasi IMK. Nah, tujuan aplikasi IMK ini dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, memperbaiki pengalaman pengguna dengan membuat antarmuka yang ramah pengguna, responsif, dan efisien. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna dalam menggunakan sistem atau aplikasi tertentu. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan pengguna dan meningkatkan kepuasan dalam penggunaan aplikasi atau sistem. Nah, jadi bisa kita simpulin bahwa tujuan dari aplikasi manusia dan komputer ini ada hubungannya dengan desain. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih membuat antarmuka yang ramah pengguna, responsif, dan efisien. Nah, ini ada video ya, jadi sambil saya putar, sambil saya berusaha jelaskan. Jadi di sini bisa kita ambil dari aplikasi sosial media ya, ini contoh yang sangat terkenal yaitu salah satunya Facebook. Jadi bisa kita lihat pada video ini, bentar saya putar. Nah, ini dari antarmukanya aja kan udah mudah dipahamin. Kayak misalnya logo yang seirama dengan fungsinya gitu. Kayak misalnya logo home di sini bisa kita lihat kalau logo home tersebut akan menampilkan halaman home atau beranda. Begitu juga sebaliknya, dan yang video terusnya ke grup dan yang lainnya. Jadi ya sesuai fungsinya aja, karena kan tujuan dari aplikasi MK ini membuat antarmuka yang ramah pengguna, responsif, dan efisien. Nah, semoga dari video ini kita semua tuh paham apa arti dari tujuan aplikasi MK. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk dari yang ketiga tadi yang sudah saya bahas tadi. Selanjutnya, komponen aplikasi IMK. Jadi komponen aplikasi IMK ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, antarmuka pengguna atau UI, dan interaksi pengguna UX. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Bagian yang terlihat oleh pengguna dan digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi, tombol, menu, dan layar. Nah, bagian yang terlihat oleh pengguna itu contohnya seperti apa? Nah, ini contoh gambarnya sebelumnya tugas dari project yang saya buat. Nah, tadi kan yang kita bahas tuh antarmuka pengguna ya, atau UI. Nah, di sini kan ada bagian yang terlihat oleh pengguna, yaitu tombol-tombol yang ada di akbar ini. Nah, ini kan digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi, misalnya tombol home, menu, kemudian layarnya, dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud bagian yang terlihat oleh pengguna. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk memberikan akses cepat dan jelas kepada pengguna untuk melakukan perpindahan ke bagian-bagian yang berbeda dalam aplikasi. Jadi ini tuh bisa ngebantu dalam apa ya? Menyediakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif lah dan mudah digunakan yang penting. Selanjutnya, interaksi pengguna atau UX. Pengalaman yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi ini mencakup keseluruhan tata letak, respon, dan kemudahan pengguna. Nah, kalau ini contohnya seperti video yang tadi ya, yaitu aplikasi Facebook, video yang tadi lah. Nah, dari tata letaknya aja kan fungsi dan responnya aja udah kelihatan rapi. Jadi ya intinya saya pribadi untuk UX di Facebook ini kayak ngebawa apa ya, ngebawa pengalaman yang menyenangkan gitu loh, dan mudah digunakan untuk di kalangan manapun gitu. Jadi nggak heran kalau
orang tua zaman sekarang pada tahunya main Facebook gitu. Selanjutnya prinsip desain dalam aplikasi IMK. Nah, prinsip-prinsip desain dalam aplikasi IMK ini yang pertama ada kesederhanaan, konsistensi, dan responsif. Jadi kita bahas yang kesederhanaan dulu. Membuat antarmuka yang tidak membingungkan atau terlalu rumit untuk pengguna. Nah, dari prinsip yang pertama aja kan namanya udah kesederhanaan. Jadi prinsip desain yang membingungkan dan tidak membingungkan itu yang kayak gimana sih? Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, yang di sebelah kiri ini memang kayak kelihatan sederhana. Tapi kan ada sebagian pengguna tuh yang bingung gitu. Karena kalau teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah sini. Kalau teman-teman lebih teliti di sini kan kayak ada fitur yang dibuat gitu. Tapi itu fiturnya tuh di sini tuh nggak kelihatan kan, kayak transparan. Nah, inilah kenapa pentingnya kita tuh memahami dasar prinsip desain dalam aplikasi IMK. Berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan, dari tampilan desainnya aja mudah dipahamin. Contoh kayak navbar yang di atas ini nih, tombol-tombol yang di atas ini. Nah, itu kan tombolnya itu kan jelas gitu. Jadi kita sebagai pengguna tuh kayak kebingungan gitu sama desain. Jadi lebih enakan lah kita berinteraksi sama aplikasinya. Jadi ini contoh sebagian kecil ya dari prinsip desain dalam aplikasi interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya konsistensi. Memastikan konsistensi dalam desain antarmuka untuk memberikan pengalaman yang terkoordinasi dan memuaskan pengguna. Nah, dari gambar-gambar ini teman-teman bisa lihat ya, kalau tombol tersebut misalnya saya punya aplikasi gini, terus teman-teman main di aplikasi saya ya. Misalnya tombol home yang ini saya ubah ke kanan atau ke kanannya lagi dah, atau bahkan ke ujung sini. Jadi saya punya aplikasi nih, jadi saya update terus setiap bulan kayak gitu, saya pindah-pindah tombolnya. Nah, ini kan kita sebagai pengguna aplikasi itu kayak ini apa sih aplikasi, ubah-ubah tombol melulu supaya apa coba gitu kan. Nah, jadi sebaiknya hal itu tuh jangan dilakuin ya. Alangkah baiknya kita sebagai yang punya aplikasi itu punya keputusan yang cocok untuk orang yang menggunakan aplikasi kita. Karena selain kesederhanaan, konsisten itu juga sangat penting ya, supaya apa ya, memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna yang menggunakannya gitu. Selanjutnya responsif. Nah, menjamin respon yang cepat terhadap input pengguna. Nah, dari namanya aja kan udah responsif. Menjamin respon yang cepat terhadap input pengguna itu maksudnya yang kayak gimana sih? Nah, jadi menurut saya itu tuh kayak memberikan tanggapan atau jawaban yang cepat kepada orang yang memberikan informasi atau masukan. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya, kayak feedback lah, cuma ini versi responsifnya ya, karena ini tuh menjamin respon yang cepat. Ini mau saya sering-sering bilang. Selanjutnya contoh aplikasi IMK. Jadi yang pertama ada aplikasi seluler, yaitu Facebook, Instagram, dan ini kita ambil contoh aplikasi perbankan. Nah, mereka itu kan memiliki antarmuka yang intuitif dan responsif.
Nah, antarmuka yang intuitif itu yang kayak gimana sih? Nah, jadi antarmuka yang intuitif itu kayak tampilan atau cara yang gampang dingertiin gitu. Jadi kita tuh jadi kita tuh bisa tahu langsung cara makainya tanpa kebingungan gitu. Lagian juga di aplikasi ini kan semua orang kan tahu cara berinteraksinya gitu loh, karena ya dengan tampilan UI-nya yang simpel dan mudah dipahamin lah atau mudah dimengertiin gitu loh. Yang selanjutnya perangkat lunak kantor, yaitu ada Microsoft Office, Google Workspace yang dirancang untuk memudahkan pengguna melalui antarmuka yang jelas dan fitur-fitur yang dapat diakses dengan mudah. Nah, fitur-fitur yang diakses dengan mudah itu contohnya kayak gimana sih? Misalnya ini saya lagi buka Microsoft Office nih, terus saya mau cari fitur ganti teks gitu. Nah, ini kan semuanya itu udah disediain kan. Lagian juga kan fitur-fitur itu di setiap logonya di setiap logonya tuh kayak ada teksnya gitu, ada keterangannya gitu. Jadi lebih enakan lah kita berinteraksi dengan aplikasinya. Selanjutnya, pentingnya aplikasi IMK. Yang pertama, pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, pengalaman pengguna yang lebih baik ini maksudnya itu apa? Jadi ini simpel aja ya. Kalau menurut saya itu kita tuh minimal bisa ngerancang aplikasi yang lebih mudah dan dipahami oleh pengguna. Itulah kurang lebih. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Nah, itu contohnya kayak gimana? Oh, ya katakanlah kita nih punya aplikasi musik, tapi di aplikasi kita tuh nggak ada fitur pencarian gitu untuk nyari musik tersebut gitu. Nah, itu kan bisa menghambat produktivitas dan kesalahan kita gitu. Selanjutnya, pentingnya penerimaan aplikasi. Nah, ini juga penting ya, karena kesuksesan aplikasi itu tergantung pada seberapa baik pengguna yang menerimanya ya, dan seberapa nyaman mereka dalam menggunakannya. Selanjutnya, keberhasilan aplikasi. Nah, kalau bicara keberhasilan aplikasi ini sebenarnya banyak ya aplikasi yang berhasil, tapi lebih banyak lagi aplikasi yang gagal. Kita ambil contoh aja deh di Play Store. Nah, itu kan banyak aplikasi yang bintangnya nyampe di angka 1 gitu. Nah, itu kan dari penggunanya aja udah malas gitu kan sama aplikasinya. Ya mungkin karena aplikasinya yang masih beta tapi udah maksa rilis, atau emang developernya aja kali yang kurang niat buatnya. Nah, jadi inti dari pentingnya aplikasi interaksi manusia dan komputer ini, yang penting kita tuh bisa memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan keberhasilan aplikasi. Nah, gak terasa ini udah nyampe kesimpulan. Nah, di sini santai aja ya, karena sini saya baca teks lagi. Dengan memahami konsep dasar, tujuan, komponen, prinsip desain, contoh aplikasi, dan pentingnya aplikasi interaksi manusia dan komputer, kita dapat menyimpulkan bahwa IMK merupakan aspek kunci dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya, penutup. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Semoga dengan adanya pembahasan materi kita pada malam hari ini tuh kita tuh jadi paham apa makna dari aplikasi interaksi manusia dan komputer. Jadi ya sampai sini aja presentasinya. Kalau masih ada yang bingung nanti biasalah kita atur soal tanya jawab, karena saya juga baru belajar tentang aplikasi IMK ini, jadi ya masih banyak lah, mungkin karena keterbatasan waktu juga kali. Jadi ya saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum azan. Nggak kependekan aja Pak waktunya Pak. Sudah pas. Sudah pas. Ya, pas. Sebelum azan. Alhamdulillah. Iya, bentar lagi juga azan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Rashid seputar interface, desain interface aplikasi dan desain interface web dan mobile. Mas Rashid ada nampilkan ini enggak perbedaan desain interface yang website dan yang mobile? Nggak ada. Oh, berarti tadi cuma ini ya yang berbasis web aja ya yang ditampilkan. Iya, karena buru-buru juga Pak buatnya. Menurut Mas Rashid bedanya apa antara tampilan desainnya ya yang website dengan mobile? Mobile maksudnya aplikasi. Ya, aplikasi mobile yang di HP. Ya kalau dari desainnya yang pasti ukuran layar ya, Mhm. tata letak, terus interaksi penggunanya juga beda. Kalau biasanya di web itu lebih luas, sedangkan di aplikasi itu lebih kecil gitu. Kalau yang tadi dari gambar yang website tadi ada ininya, ada yang versi mobile nggak? Game Nggak lah. ada sih, Nggak ada ya. cuma website cuma game doang, cuma permainan doang gitu. Nggak ada ini ya, nggak ada versi mobile ya. Versi HP nggak ada. Nggak ada. Itu juga lagian saya juga nyontohin apa ya, yang tampilan UI-nya yang berantakan gitu loh, kayak apa sih, gambarnya tuh kayak nggak ada gitu, kayak berantakan gitu lah. Ada, terus juga ada fitur-fitur yang kayak transparan gitu, ya kayak aneh aja gitu. Kalau udah jelas nama domainnya itu .com Itu gitu, Mas tapi, Rashid mainkan gamenya atau enggak? main Oh, mainnya. sebenarnya itu bukan game tapi kayak apa ya, kayak aplikasi penghasil Bitcoin gitulah, kalau mungkin Bapak tahu tentang Bitcoin. Berarti dua-duanya itu Mas Rashid mainkan gamenya. Main Main, dua-duanya. Yang sebelah kanan aja yang saya main, Oh, yang kiri enggak? yang kiri enggak. Ya karena dari UI-nya tuh kayak nggak jelas gitu, tapi Nggak nama jelas, domainnya tuh kayak meyakinkan gitu, namanya .com. Oke, selain game tadi ada nggak yang lain? Interface Contoh selain yang game? lain, Ya, contoh yang lain maksudnya. ya ada nggak tadi ditampilkan selain Nggak ada, cuma dua itu doang. Tampilan UI yang berantakan, yang bingung, sama tampilan UI yang tapi Ya. lebih ke ini ya, ke game ya. Iya. Nah, Mas Adi kemarin itu berapa menit ininya videonya yang asli ya, yang nggak kepotong? Buat reels kah Pak? Yang asli, kalau di reels kan terpotong, aslinya tuh berapa menit? Sekitar 3 menit Pak, 3 menit lebih sedikit. Oh gitu. Kenapa nggak bisa Iya. ini nggak kirim tadi upload full? Itu sudah saya coba upload full Pak, tapi nggak tahu kenapa terpotong. Ada caranya tuh. Saya tahu saya tuh reels itu 10 menit deh. Iya Pak, yang saya baca juga seperti itu, makanya begitu saya upload, nah teman tuh ada yang bilang kok terpotong tuh videonya gitu. Iya. Tapi Baru sudah tahu sadar saya. kepotong atau memang baru tahu waktu dikasih tahu sama teman? Iya, baru tahu waktu itu Pak. Oh, kirain memang sudah sadar kalau kepotong. Maksudnya habis dikasih tahu itu langsung saya lihat ya betulan Pak. Itu kan. Nah, karena setahu saya memang harusnya Jadi sih bisa. sebenarnya di situ apa aja ininya?
website yang ditampilkan di situ selain Google Bard, Canva? Ada beberapa sih Pak, cuman yang ditekankan itu tuh Canva ya, sama Google Bard itu Pak. Ada berapa jadinya totalnya? Yang kelihatan memang Google Bard sama Canva aja sih. Iya Pak. Sebenarnya itu berubah tema sih Pak. Tadinya itu saya buat itu ada 12 aplikasi AI yang ada di Android. Android. Ini jadi website ya? Jadinya website. Jadi yang total berapa websitenya? Itu juga sempat saya potong juga Pak. Tadinya ada 7. Oh 7. Jadi totalnya berapa? Ya. Total yang ditampilkan itu 2 Pak. Cuman agak panjang juga sih. Oh, nah itu kan 7 sebelumnya tuh apa aja? Ada yang Google Bard itu, ada Cider Pak termasuk, Ya. Canva, terus berapa itu dari luar sih Pak. Mhm. Jadi bedanya dari semua website itu apa? Perbedaan dan Kalau untuk persamaan, Pak? secara, kalau dia bedanya itu ya lebih ke fitur ini sih Pak, karena ada yang pakai engine GPT 3,5, ada yang pakai 4, ada yang terbaru yang kelima. Cuman yang kelima ini dia versinya berbayar Pak. Oh, Di beberapa website itu dia nonaktifkan yang GPT yang terbaru ini, GPT 5. Jadi cuman GPT 3,5. Dan setelah saya coba itu memang perbedaan hasil dari pencarian itu. Misalkan kita coba untuk pencarian katakanlah pengertian dari artificial intelligence kan, itu untuk yang GPT 3,5 itu tidak sedetail yang 4 sama yang 5. Cuman terkendala dari ini Pak, karena itu gratis kan, jadi kita makainya tuh dibatasi. iya sama. Google kayak semuanya sih ya itu ya. Dia tuh ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Ya kalau berbayar ya lebih bagus lah ininya, lebih detail kan. Yang dimunculkan tuh lebih detail. Google Bard juga tuh ada. Ya semuanya sih. Kalau mau berbayar memang lebih bagus lah hasilnya. Tapi Cuman bawaan dari Google Chrome ini bagus juga sih Pak, Cider itu. dari mana? Saya Google mana? coba dari Cider ini Pak, Google Cider. Oh, bedanya dengan Google Bard apa? Jadi kalau Google Bard itu Pak, dia kan kita harus buka dulu nih Pak Ya. websitenya. Kalau yang Google Cider ini dia tampil terus ini, seperti di desktop saya ini sekarang nih tampil dia gambar otak. Oh, iya, iya, Gambaran iya. otak gitu Pak, cuman animasi aja sih. Jadi untuk mengoperasikannya tetap ini ya, diketik perintahnya. Kalau Atau untuk gimana? yang Cider ini bisa pakai text to speech to text bisa juga Pak, tapi yang berbayar. Dan dia kalau kita pencarian di Google itu Pak, begitu kita ketik apa yang mau kita cari, secara otomatis tuh dia menampilkan hasil pencarian yang lebih detail Pak. Kalau cider, Jadi enggak kalau Cider. jadi megang cider lah ini ya. Jagoannya cider, Cuman ya. di cider terus yang di spill. Iya. Tapi Mas dari cuman- ini kan sudah belajar juga kan tentang AI. Jadi dari semua ini pelajari nih. Jadi AI itu intinya apa menurut Mas Hadi? Yang masih bisa dibilang tuh dari pengertiannya juga kecerdasan buatan ya Pak. Jadi memang pengertiannya itu yaitu sebuah teknologi seperti memasukkan otak manusia ke dalam mesin. Jadi semakin ke depan itu mesin ini bisa berpikir seperti layaknya manusia. Bahkan mungkin nanti itu pekerjaan-pekerjaan manusia itu banyak yang diambil oleh mesin. Contohnya kayak di kasir itu mungkin nanti sudah tidak pakai lagi kasir, jadi hanya mesin aja yang ada di situ. Ya. Kayak di perusahaan-perusahaan nggak perlu lagi karyawan, cukup robot-robot aja yang mau kerja.
Iya. Bahkan di beberapa situs di YouTube itu Pak, itu bahkan ada yang mengangkat tema itu banyak apa akan ada banyak pekerjaan yang bakal tergantikan oleh AI ke depannya, dan itu bakal mengakibatkan banyaknya pengangguran. Oke. Oke. Ada lagi? Sudah, itu aja. Ada lagi tambahannya. Cider nggak ada ini, nggak ada yang berbasis mobile. Cider. Kalau Bard kan ada, bisa. Untuk mobilenya saya belum temuin Coba. ya Pak. Untuk searching di mobile saya coba itu belum keluar. Oke, kalau Mas Jupran gimana AI? Mas Jupran, ada nggak orangnya nih? Nggak ada, lanjut. Yang ada di sini siapa lagi nih? Mas Aini? Ya Pak, ada Pak. Nah, Mas Aini gimana tentang AI? Dari research tentang AI, terus ya menggali tentang artificial intelligence. Jadi menurut Mas Aini gimana AI itu? Mungkin menurut saya AI itu sekarang udah membantu banget Pak. Hampir semua pekerjaan manusia udah bisa digunakan sama AI. Ya, jadi intinya AI itu apa? Mungkin kecerdasan buatan yang mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun lagi bakal menggantikan kinerja manusia Pak. Oke. Mas ini kemarin tentang apa temanya? Kalau Mas Adi kan tentang ini website nih, website yang berbasis AI. Kalau Mas ini kemarin apa? Lebih ke penjelasan tentang AI sih Pak, saya kemarin. Penjelasannya ya. Iya. Selanjutnya Mas Hendrawan, gimana? Mas Hendrawan, ada nggak orang ini? Ya Pak, Oke, Mas Hendrawan, gimana AI? Menurut Mas Hendrawan, AI itu apa? kalau menurut saya sih Pak ya mungkin lebih memudahkan ya suatu pekerjaan manusia. Untuk selanjutnya mungkin apa ya, ada kelebihannya lah Pak. Untuk kedepannya mungkin ya bisa mensimpelkan pekerjaan ini manusia Pak, begitu Pak Revi. Mas Hendrawan, materinya tentang apa? AI-nya. Yang di research tentang apa? Yang desain interface pengguna untuk smart system Pak. Ya? Apa? Yang Apa? ini maksudnya AI tentang apa? Website kah atau apa mobile yang berbasis AI atau apa? Yang di research kemarin. Halo Pak. Apa? Tema AI yang Halo, Pak. yang dicari kemarin, yang di research. Tema AI-nya tentang apa? Halo Pak. Halo. Oke, lanjut lah ya. Mas Fatur, gimana Iya Pak. Orang gitu. AI? Gimana menurut Mas Fatur tentang AI? Itu ya Pak, teknologi yang lebih canggih lagi kayaknya. Apa? Putus-putus. Mas Fatur ini tiap ngomong putus-putus terus. Sinyal saya jelek di sini Sama kami ini di Pak. dalam kamar. Nggak susah sinyal di sini Pak. Emang di mana Mas Fatur?
Oke, saya pindah tempat dulu, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Ya, jelas. Ya. Kalau menurut saya ini, Pak, AI itu teknologi yang lebih canggih lagi, Pak, Teknologi seperti apa? untuk kemudahan. Kayak untuk pengeditan video, foto, bisa jernihkan foto lebih jernih lagi gitu. Video, jernihkan video lagi. Emang ada? Ya, Pak? Emang ada AI yang bisa Ada, bikin Pak. video? AI Ada ya. kayaknya lagi. Jangan kayaknya, berarti Untuk jernih. ada apa enggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Jangan Saya pernah mengira-ngira ya. pernah lihat. Ada, Pak. Saya lihat tuh ketemu sini di YouTube kan, cari-cari kan untuk untuk menjernihkan video kita kan. Nah, Yang kemarin bahas AI siapa? Mas Adi ya? Siapa yang kemarin ya? Materi terakhir tuh kayak yang bahas AI. Saya Pak kemarin yang pertama Pak. Nah, Mas Adi kan ya? Iya Pak, betul. Itu kan sebenarnya sudah lama kan AI itu? Sangat lama. Iya kan udah lama kan? Cuma Sangat lama. lagi namanya aja sih yang lagi booming itu. Jadi apa-apa sekarang buka Canva kah, buka Freepik kah, website-website itu pasti ada fitur AI-nya. Padahal sudah dari dulu AI itu kan machine learning itu. Iya betul. Jadi kan AI itu kan machine learning ya. Machine learning yang dia fungsinya itu kan untuk mempermudah kita kan. Kita mau searching apa, minta apa, dia nampilkan gitu kan. Kan bahasa mudahnya kan seperti itu. Mau materi apa, dia tampilkan. Kita minta gambar apa, dia munculkan. Sebenarnya kan sudah kita sering pakai ya, kayak Google itu kan sudah AI yang memang sudah canggih sebenarnya kan. Ada Google Voice, ya macam-macam lah. Google itu kan termasuk yang ini juga kan, berkembang juga kan. AI-nya banyak, cuma ya brandingannya sekarang adalah AI. Padahal ya banyak sudah kita sering gunakan teknologi AI. Nah, teman-teman yang di bidang IT ini harapannya dikasih tugas tentang tema AI ya. Kalau ada yang nanya bisa jawab lah AI itu apa. Apalagi yang sudah presentasi tentang AI. Aduh, ya bisa lah diceritakan sejarahnya gimana, ya kan. Tapi orang awam ya teman-teman mungkin coba jadi tanya di sekitarnya teman yang di sekitar situ, circle-nya, teman kerja atau ya, dekat rumah, masalah AI ya coba aja tanya tentang AI ya. Mungkin orang awam dikiranya mungkin baru-baru ini ya muncul, padahal sudah lama kan AI itu, sudah lama sebenarnya. Cuma brandingannya nama AI itu sekarang baru dibumingkan, makanya website sudah ada istilahnya fitur AI-nya lah, ya kan. Padahal ya Google itu aja kan sudah AI juga. Kita searching apa-apa kan di Google kan bisa, Google yang biasa ya, bisa pakai yang standar kan pakai tulisan, bisa pakai voice, ya kan, pakai foto bisa, ya kan. Nah sebenarnya itu sudah AI juga. Jadi AI itu ya machine learning, dan machine learning itu banyak seperti yang dijelaskan Mas Adi sebelumnya tuh, macam-macam. Neural network,
Nah itu banyak lah. Cuman dampaknya juga ke manusia itu sendiri kurang ada yang kurang enak ya Pak ya. Ya itu sih. Tapi yang teman-teman harus ingat bahwa tetap tidak bisa sepenuhnya mesin yang bekerja. Minimal manusia yang mengontrol mesin itu. Karena kan manusia aja tidak 100% sempurna, apalagi teknologi kan yang dibuat sama manusia itu sendiri. Jadi teman-teman yang lain juga, mahasiswa lain yang saya ajar juga, kalau dia mau pakai ChatGPT, mau pakai AI, ya silahkan, tapi pesan saya satu, itu teknologi tidak 100% sempurna juga, tetap harus difilter lagi, tidak bisa kalian kopas saja. Karena kayak Mas Adi bilang kan, yang 3.0, 3.5, nah itu aja kan sudah beda kan ininya, kemampuannya, ya kan, yang apalagi Iya, yang Pak, gratisan itu. itu, yang gratisan kita kopas saja ya tidak detail kan, Iya Pak. tidak detail Contohnya lah. saya pernah Pak coba. Saya pernah coba kemarin Pak untuk soal aritmatika Pak. Itu jawabannya beda. Iya, kadang ngaco Padahal di kan, nggak tempat- nyambung. Padahal di tempat yang sama itu Pak. Iya, ya itulah namanya mesin kan. Jadi intinya AI itu dia data, mainnya di data. Jadi semakin banyak data yang dia dapat, semakin banyak data yang dipelajarin, ya semakin hebat kemampuannya AI itu. Dia kan data itu intinya. Jadi dia munculkan itu kan data. Kita minta materi apa misalnya kan, atau rekomendasi apa, itu kan yang dikeluarkannya data semua. Jadi intinya AI itu data. Dia sumbernya itu data. Gitu. Mana ini Mas Rashid ini? Nggak muncul orangnya. Ada Pak, Ada, Pak. hadir. Oke, Mas Rashid, tadi saran saya, yang pertama bagus sudah ya Mas Rashid, menjelaskannya sudah bagus lah, menjelaskannya mudah dipahami, tidak bertele-tele lah ya. Mas Rashid pakai apa bikin ininya slide? Bikin slide pakai template Template dari mana? dari Google Pak, saya nyari template apa gratis Oh, template. PowerPoint gitu. Oh, Iya. oke. Terus belajarnya gimana? Mempelajari materi ini berapa lama? Ya semingguan lah paling. Alhamdulillah ya, ini Iya. kan nggak kebut semalam kan? Iya. Soalnya habis padi kan jadi saya ada waktu seminggu tuh, jadi ya juga pas aja. Tapi apa bedanya sistem kebut semalam sama yang prepare seminggu? Kalau yang semalam awalnya tuh dari hari sebelumnya saya udah nyiapin materinya lah. Jadi yang semalam nih, yang kemarin, jadi tinggal eksekusi aja gitu, tinggal nambahin suara sama ngedit. Ya ngeditnya itu yang agak lama. Itu aja, makanya tadi saya bilang 1 jam, karena dari hari sebelumnya udah nyari referensi lah, nyari materi tentang AI kan. Nyari contohnya yang bingung. Jadi saya nyari ya game-game catur aja lah. Ya, Karena kan game catur kan udah lama kan. Kayak di HP mulai zaman dulu. Nah, itu kan diciptain juga. Iya, itu kan dari dulu juga kita main sama robot juga kan? Yang Iya, zaman dari dulu main dulu kan apa? Main model PS, gitu. main pakai PS. Nah, Iya. kan lawannya komputer. Kita kan mainnya lawan Lawan robot juga itu. Ya, Intinya yang kita main sendiri, single player, yang kita lawan kan istilahnya kalau kita sebut dulu kan zamannya komputer, kita lawan komputer, kita lawan. Kalau sekarang AI, bahasa kerennya gitu. Bahasa keren. sana Ya kan? zaman dulu komputer. Dulu komputer, bahasanya kalau kita main game kan lawan komputer katanya. Lawan Kalau sekarang komputer. lawan AI. Ya, berubah zaman, berubah sebutannya padahal sama aja. Makanya Sama aja. ada ininya kan, ada yang mode very easy, very easy, medium, hard, expert gitu Iya. kan. Ya intinya itu juga
komputer sebenarnya. Ya itulah, kalau IT harus paham itu ya itu juga robot juga itu. Maksud saya gini Mas Rasid ini pelajarinya kan seminggu. Kalau misalnya sebelumnya buat presentasi yang belajarnya sistem kebut semalam, bedanya apa? Presentasi bukan reels. Oh, Heeh. ya sama aja sih, cuma beda materi. Oh, yang kemarin tuh kayak berbelit-belit aja sih, kayak bingung jelasinnya, kurang apa ya, kurang nguasain ya. Kalau sistem SKS, Iya. Kalau sekarang ya alhamdulillah, soalnya alhamdulillah ya, seminggu Sistem. dicicil belajarnya. iya, Ya lebih prepare lah. sistem kebut. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanya, kita tutup ya. Baik Pak. Oke, notulen jangan lupa ya di grup. Kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak ada ya sudah lah. Kalau tidak ada tanya jawab ya sudah, mau apa yang mau ditulis. Boleh ini deh, kesimpulannya deh, Mas Aini ya, notulen. Minggu kemarin kesimpulannya kayaknya mulai minggu ini ya? Ya, baik Pak. Hah? Atau mulai Mas Adi kemarin ya? Kesimpulan aja lah, kalau ada tanya jawab, kalau ada tanya jawab dan kesimpulan dituliskan, yang tanya siapa, ya kan, pertanyaannya apa, jawabannya apa, sama kesimpulan. Tapi kalau ada tanya jawab, kesimpulannya aja apa, jangan di googling lagi kesimpulannya. Ya, berdasarkan yang Mas Aini tangkap tadi. Kesimpulan dulu ya Pak. Iya, kesimpulannya aja apa ini. Dosa pakai AI lah. Kita lebih hebat dibanding AI. Ya. Kita kok yang nyiptakan, manusia yang nyiptakan AI. Oke. Jelas masa ini? Atau ada mau ditanya Jelas, teman-teman Pak. yang lain sebelum saya tutup? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak. Ya, sama-sama.